warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NPM 091058042280. Berasal dari kelas B, mahasiswi semester 3, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Video kali ini saya akan membahas tentang lingkungan eksternal. Pertama, tujuan dari lingkungan eksternal sistem politik. Pembangunan hubungan diplomatik oleh suatu negara, termasuk Indonesia, adalah ditujukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Artinya, bahwa segala upaya yang dibangun dalam rangka kerjasama antar negara adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, sosial. Kedua, klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Menurut Gebrlia A. Almond, sistem lingkungan masyarakat internasional dapat 3 macam. Yang pertama, sistem politik internasional adalah kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain terkait dalam politik internasional, yang memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis antara negara-negara anggota organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Yang kedua, sistem ekologi internasional merupakan lingkungan sebagai tempat tinggal dan kehidupan manusia. Sistem lingkungan internasional adalah sistem dari berbagai negara yang ada maupun subsistem bebas seperti luar angkasa dan laut lepas. Sistem ekologi internasional adalah kondisi geografis persebaran negara yang menciptakan suatu isu. Contohnya adalah keterpisahan negara berdasarkan benua, Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika, berdasarkan lautan, Asia Pasifik, dan Atlantik. Isu lingkungan seperti pemanasan global dan berkurangnya hutan atau paru-paru dunia. Yang ketiga, sistem sosial internasional. Sistem sosial internasional lebih mudah didekati melalui konsep rezim internasional atau rezim internasional. Menurut Septen de Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau harapan aktor-aktor dan membuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. 3. Pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Sistem sosial internasional itu meliputi antara lain, yang pertama, kebudayaan internasional yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengetahuan akal budi adalah ilmu yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari pengalaman masyarakat setiap bangsa dan negara di dunia yang bersifat universal. Yang kedua, adat istiadat atau bahasa adalah kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa yang kemudian membudayakan menjadi nilai bersama dalam setiap interaksi dengan masyarakat bangsa dalam suatu negara maupun dalam lingkungan internasional. Yang ketiga, peradaban adalah kemajuan atau budi pekerti, kecerdasan, kebudayaan lahir batin. Peradaban masyarakat internasional memiliki tingkat yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, struktur sosial internasional adalah kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu negara di semua negara di lingkungan internasional. Yang ketiga, sistem ekonomi internasional adalah kumpulan elemen subsistem ekonomi yang ada dalam suatu negara atau bangsa di seluruh dunia sebagai suatu sistem yang berlaku universal bagi seluruh bangsa dan negara di dunia. Yang keempat, sistem demografi internasional adalah kumpulan elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan demografi atau penduduk internasional yang teratur dan sejahtera.